Bab 36. Tidak berterima kasih. Hari-hari berlalu begitu cepat. Eliana memutuskan untuk segera kembali ke kota Layeng bersama dengan Rosyana. Meninggalkan Arani sendirian di apartemen itu. Bulan depan, ketika gaji pertamaku sudah turun, aku akan membayar uang sewa rumah ini. Ucap Arani pada Eliana dan Rosyana. Aku tidak enak jika harus numpang di rumah ini tanpa membayar uang sewa. Sedangkan kalian tidak ikut tinggal di sini. Tidak perlu. Rosyana memegang kedua bahu Arani, menatapnya dengan lembut. Tinggal dan rawatlah rumah ini, anggaplah seperti rumah kamu sendiri. Mungkin beberapa bulan lagi aku dan El akan kembali ke kota ini setelah mendapat izin dari kakek. Benarkah? Tanya Arani sedikit bingung. Pasalnya, Eliana dan Rosyana punya rumah dan keluarga di kota Layang. Tidak perlu kembali lagi dan tinggal di kota ini jika hanya tidur, makan, dan minum saja. Itu terlalu membuang-buang waktu. Iya, tunggu saja, kami pasti kembali. Yang jelas, ketika kami kembali, rumah ini harus sudah bersih dan rapi. Canda Eliana. Ia menarik koper milik Rosyana menuju pintu keluar. Sekarang kami harus pergi. Daniel sudah menunggu di bawah. Rosyana melepaskan tangannya dari bahu Arani. Baiklah, kami berangkat sekarang ya. Kau baik-baiklah di rumah. Jika ada apa-apa, jangan lupa untuk memberitahu aku dan El. Baik kak, kau juga hati-hati di jalan. Jika sudah sampai, jangan lupa untuk menghubungiku. Balas Arani dengan sedih. Lalu ia berkata pada Eliana. Hei, kau harus segera membeli ponsel baru. Nanti aku akan sering menelponmu. Oke, bye-bye, kami pergi dulu ya. Eliana melambaikan tangan, lalu pergi keluar bersama Rosyana. Mereka diantar sampai ke bandara oleh Daniel. Setibanya di bandara, mereka masih harus menunggu jadwal penerbangan selama setengah jam. Rosyana dan Eliana duduk di kursi tunggu dengan tenang. Apa yang akan kita lakukan setelah kembali ke kota Layang? Apa kau sungguh ingin menggunakan semua harta peninggalan papa untuk mengakuisisi perusahaan Danu? Tanya Rosyana dengan melipat kedua tangan di perut. Tatapannya terlihat tidak sabar. Eliana mengangguk. Jika kau tidak keberatan, kita gunakan semua uang kita untuk membeli perusahaan Danu. Yang aku tahu, perusahaan Danu punya banyak utang pada perusahaan Demino. Jika kita berdiskusi dengan pihak Danu, menawarkan kerjasama dan memberi mereka uang untuk membayar utang, mungkin celah kita untuk mengambil perusahaan itu semakin besar. Tambah Eliana dengan penuh keyakinan. Jadi nanti kita harus membujuk kakek agar mau bekerja sama dalam hal ini? Tanya Rosyana sedikit khawatir. Bagaimana jika kakek tidak setuju? Ya, sebisa mungkin kita harus bisa meyakinkan kakek agar mau membantu kita. Mengatasnamakan perusahaan Louis untuk mengutus Yudis untuk mengurus semua ini. Kita hanya duduk manis dan menunggu. Jika semuanya sudah berjalan sesuai rencana, barulah kita muncul. Haha, ide bagus. Rosyana tertawa. Memikirkan hasilnya nanti. Aku tidak sabar ingin melihat reaksi Isabel dan orang tuanya ketika pelayan Eli berubah menjadi pemilik perusahaan Danu. Siapa suruh mereka mengusik hidupku? Jika tidak diusik, aku tidak akan menyerang balik. Baiklah, semoga rencana kita sukses. Rosyana membuyarkan luapan tangannya. Berdiri dan bersiap untuk pergi. Aku pergi ke toilet dulu ya. Apa kau mau ikut?
Tidak. Jika kau bosan, nih, tiba-tiba Rosyana menyalahkan ponsel miliknya. Kau bisa bermain game atau melihat drama kesukaanmu dari ponselku. Eliana mengambil ponsel Rosyana. Lalu Rosyana pergi ke toilet, meninggalkan Eliana sendirian di sana. Baru akan membuka kunci pada layar ponsel, terdengar seseorang berkata pada Eliana, "Selamat siang, Nona. Maaf mengganggu." Pria itu mendekat, lalu berdiri di samping Eliana. "Saya dengar Anda mau kembali ke kota Layeng ya?" Eliana segera menoleh ke samping, mendongak dan mengenali siapa orang itu. "Asisten Edwin, sedang apa Anda di sini?" Edwin segera duduk di samping Eliana, mengeluarkan sebuah ponsel dari dalam saku jasnya. "Maaf Nona, ini ponsel Anda ketinggalan di rumah." "Hah? Ponsel? Aku tidak mau, itu milik tuanmu, berikan saja padanya," tolak Eliana tanpa melihat atau bahkan mengambil ponsel dari tangan Edwin. "Tidak Nona, ini ponsel Anda, bukan milik tuan, ambillah." Edwin masih berusaha meyakinkan Eliana, berharap wanita itu mau segera mengambilnya. Jika tidak, dirinya bisa habis. "Tidak mau," tolak Eliana lagi. "Apa kau pikir aku seorang pelayan yang tidak mampu membeli sebuah ponsel, hah? Harus tuanmu yang belikan." Bukan seperti itu Nona, Anda salah paham." Edwin mulai berkeringat di dahinya, merasa gugup juga takut. "Tuan David tidak membelikan Anda ponsel, hanya memperbaiki ponsel Anda yang rusak waktu itu." Edwin melihat ponsel yang sedang dipegang oleh Eliana. "Apakah itu ponsel milik saudara Anda? Pantas saja tidak ingin membeli ponsel baru. Ternyata ponsel ini sama dengan ponsel saudara Anda ya, hahaha," canda Edwin, mencoba mencairkan suasana yang kaku ini. Namun, keringat masih saja bercucuran dari dahinya. Mendengar ucapan Edwin, Eliana sedikit terkejut. Ia segera menunduk, melihat ponsel yang sedang dipegang oleh Edwin. Ini ponselku." Ia mengambil ponsel itu. Ponsel yang sama persis dengan ponsel milik Rosyana. Karena di tahun itu, sebelum meninggal, ibunya membelikan ponsel yang sama sebagai hadiah untuk Elle dan Ross. Itulah alasan Eliana belum ingin membeli ponsel yang baru. "Siapa yang memperbaiki ponselku?" tanya Eliana dengan dingin. "Tuan David yang memperbaiki ponsel Anda, Nona." "Hah? David? Untuk apa dia memperbaiki ponselku? Apa karena dia masih peduli kepadaku?" Tidak ingin mengingat kebaikan pria itu, Eliana segera berkata dengan sinis. "Baguslah jika dia yang memperbaiki ponselku. Memang sudah seharusnya David memperbaiki ponsel ini. Karena Isabella yang dulu melempar ponselku ke lantai hingga rusak. Karena aku tidak bersedia membantunya kabur di hari pernikahannya. Sebagai calon suami yang baik, bukankah David sudah semestinya bertanggung jawab atas perbuatan calon istrinya? Jadi sekarang, aku tidak akan berterima kasih padanya," ucap Eliana lagi dengan penuh ejekan. Ia tidak akan sudi berterima kasih pada David karena sudah memperbaiki ponselnya yang rusak. Edwin segera menggelengkan kepala. "Oh, bukan begitu, Nona. Tuan memperbaiki ponsel Anda karena..." Ucapannya tiba-tiba terhenti. "Sudahlah, sana pergi. Sebentar lagi aku akan berangkat. Jangan sampai aku terlambat gara-gara kau menggangguku," Eliana mengusirnya. "Tapi Nona, Anda harus tahu dulu alasan Tuan David memperbaiki ponsel Anda karena..." Sebelum ucapannya selesai diucapkan, tiba-tiba terdengar suara panggilan untuk para penumpang pesawat tujuan kota Layeng. "Aku harus segera berangkat,"
Eliana bangkit berdiri, memegang kedua pegangan koper sambil mengusir Edwin. Pergilah, sampaikan pada tuanmu bahwa aku tidak berterima kasih atas kebaikannya memperbaiki ponselku. Setelah mengatakan ucapan tidak tahu malu itu, Eliana segera pergi dan Rosyana pun sudah kembali dari toilet. Mereka segera naik pesawat penerbangan ke kota Layang. Setelah melihat Eliana pergi, Edwin segera kembali ke tempat parkir. Ia masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi pengemudi, bersiap untuk mengendarai mobilnya kembali ke kantor. Dari belakang, terdengar suara dingin bertanya pada Edwin. Bagaimana? Apa dia sudah pergi? Iya tuan, Nona Eliana baru saja naik ke dalam pesawat. David diam sejenak, bersandar ke sandaran kursi sambil menatap keluar. Adakah yang dia katakan? Itu Edwin ragu. Haruskah dirinya mengatakan semua ucapan Eliana pada tuannya? Ada apa? Tanya David ketika melihat asisten pribadinya terdiam. Apa dia mengatakan sesuatu yang tidak enak? Iya tuan, jawabnya dengan gugup. Apa yang wanita itu katakan? David penasaran apa yang Eliana katakan sebelum dia pergi ke kota Layang. Akhirnya, Edwin menceritakan semuanya pada David, termasuk ucapan Eliana yang tidak berterima kasih pada pria itu. Dasar wanita miskin tidak tahu malu. Sudah susah payah aku memesan ponsel itu dari beberapa bulan yang lalu agar sama persis dengan ponsel miliknya. Tapi dia malah tetap bersikap angkuh. Maaf tuan, alasan Nona Eliana menolak berterima kasih pada Anda karena yang merusak ponsel itu adalah Nona Isabel. Katanya ini sudah seharusnya Anda lakukan sebagai calon suami Nona Isabel. Hah? Apa Eliana sungguh berpikiran seperti itu? Iya tuan. Sial, maki David dengan kesal. Cari tahu lagi semua informasi tentang Eliana dari temannya yang bernama Daniel. Jika temannya itu tetap tidak mau berbicara, ancam dengan pemecatan ayahnya dari perusahaan. Baik tuan. Karena yang memberitahu David bahwa Eliana sedang berada di bandara adalah Daniel. Pria itu terpaksa berkhianat demi ayahnya. Bersambung. Hai teman-teman, terima kasih sudah menonton video tersebut. Jangan lupa untuk menonton video selanjutnya yang akan tayang besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.